Sahabat hijau, salah satu komoditas yang memiliki pangsa pasar cukup luas dan banyak diminati adalah alpukat. Selain memiliki rasa buah yang khas, alpukat juga memiliki nilai ekonomi yang cukup bagus sebagai salah satu komoditas buah-buahan terbaik. Dan di Indonesia sendiri, penanaman alpukat sempat menjadi tren, baik itu penanaman skala hobi, rumahan, maupun skala kebun. Namun sayang sekali, banyak petani yang gagal karena penanaman alpukat hanya sekedar tergiur tren dan memburu cuannya saja dengan mengesampingkan ilmunya. Baik sahabat hijau, episode kali ini kita akan belajar apa yang menjadi kunci keberhasilan dalam berkebun alpukat. Berkebun merupakan aktivitas yang melibatkan pengetahuan tentang tanaman, pemeliharaan, serta interaksi dengan lingkungan mereka. Ada konsep dasar pengetahuan yang diperlukan dalam merawat tanaman dan kebun secara keseluruhan. Dengan memahami dan menerapkan konsep tersebut, kita dapat menciptakan kebun yang produktif, sehat, dan berkelanjutan. Berkebun juga memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan alam, mempelajari siklus hidup tanaman, serta menikmati hasil jerih payah kita nantinya. Nah, dari berbagai kunjungan kami ke para mitra, didapat hasil yang membahagiakan karena benar-benar berani menjalankan konsep dasar berkebun yang sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di GUM Avocado Nursery dari Blitar. Hari ini saya mengunjungi kebun binaan saya di daerah Subang, Jawa Barat. Dengan melihat pohon alpukat yang hijau-hijau seperti ini, pikiran saya semakin tambah semangat. Di kebun ini ada beberapa jenis alpukat. Ada Sap 34, 27, Bukaner, sama Yellow Vietnam. Ini Bukaner. Bukaner ini tanamnya itu sampai sekarang ini semua tanaman di sini itu ditanam mulai bibit kecil sekitar 60-70 cm. Ini sekarang umurnya dari tanam itu sekitar 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan sudah segede ini, serimbun ini. Dan ini luas kebun ini itu 1,2 hektar. Jarak tanam 7 kali 8, sekitar 7 kali 8. Menamakan kebun yang sangat bagus, penataannya, pengairannya,
Ini saya pasang drip ini umur sekitar 1 tahun 5 bulan ini. Sebelum saya ditanam pohonnya itu sudah ada dripnya untuk pengairan seperti ini. Jadi ini selang utamanya. Selang utama ini ada keran-keran yang mengarah ke pohon-pohon. Oke, kawan semua, teman-temanku, saudara-saudaraku seluruh Indonesia, semangat untuk menanam, semangat untuk menghijaukan bumi mulai dari pekarangan kita. Salam beravokado dari Wong Blitar. Yellow Vietnam 1 tahun 4 bulan sudah berbuah. Belajar berbuah. Bukannya pohonnya bagus-bagus. Mantap, 1 tahun 4 bulan sudah seperti ini. Dengan tentunya perawatan, pemupukan, pengairan bagus. Oke kawanku, selamat mencoba, selamat mencoba. Faktor-faktor yang menjadikan kebun tampak tumbuh maksimal tentunya harus serius dijalankan agar kebun kita sesuai target dan harapan. Nah, adapun faktor-faktor tersebut kami rangkum dalam 3 kategori. Kategori yang pertama, pemilihan bibit berkualitas dari varietas unggul. Faktor bibit memegang peranan lebih dari 50% dalam keberhasilan budidaya. Kualitas bibit dapat dilihat dari daya tumbuh tanaman, toleransi terhadap lingkungan dan penyakit, serta yang paling jelas adalah produktivitas hasilnya. Jadi bukan hanya jelas kualitas bibitnya saja, tetapi juga harus jelas keunggulan varietasnya yang sesuai pada elevasi lahan tanam. Dan pembahasan mengenai bibit berkualitas ini secara lengkap dapat disimak di video vlog info. Link ada di deskripsi. Kemudian kategori yang kedua, kesesuaian lahan atau agroklimat. Agroklimat sendiri mempelajari interaksi antara faktor iklim dengan pertanian, termasuk dampaknya terhadap tanaman, produktivitas, dan lingkungan pertanian secara keseluruhan. Jadi, wajib dulu mengenali dan memahami karakter tanah, iklim, sinar matahari dan ketinggian, serta perlu menyesuaikan jenis alpukat apa yang cocok ditanam.
Misal untuk dataran rendah bisa menanam alpukat jenis miki, aligator, pluang, kuba, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk dataran menengah bisa menanam jenis alpukat bot 7, buchaner, dan untuk dataran tinggi bisa ditanam alpukat jenis Hass ataupun reed atau yang sejenisnya. Kemudian kategori yang ketiga adalah agroteknologi. Agroteknologi ini meliputi penanaman, perawatan, dan perlakuan pada tanaman. Sebelum penanaman, tentunya olah lahan maupun penataan irigasi ini sudah dipersiapkan karena pasca tanam biasanya pohon dehidrasi bahkan stres. Kemudian melakukan teknik penanaman dengan benar, baik itu kedalaman penanamannya maupun jarak tanamnya. Selanjutnya, melakukan perawatan tanaman secara rutin, pas, dan tepat. Baik itu penyiraman, pemupukan, serta pengendalian hama penyakit. Penyiraman yang tepat waktu dan jumlahnya yang cukup, kemudian pemupukan yang pas sesuai kebutuhan tanaman, serta pengendalian hama penyakit yang tepat sasaran merupakan aspek penting dalam pemeliharaan kebun yang sehat. Kemudian seiring laju pertumbuhan tanaman, lakukan pemangkasan atau pruning sampai didapat pohon alpukat yang tumbuh ideal dan siap menuju pada tahap pembuahan pohon tersebut. Dan selanjutnya, pemanenan tanaman pada waktu yang tepat dan dengan teknik yang benar ini penting untuk memastikan hasil yang optimal dan kualitas panen yang baik untuk menuju proses keberlanjutan kebun dalam jangka panjang. Sahabat hijau, apabila 3 kategori yang menjadi dasar acuan ini benar-benar dijalankan, tentunya akan menuai hasil yang membahagiakan dan sesuai dengan analisa usaha yang logis. Apalagi kalau penanaman alpukat juga dibarengi dengan sistem tumpang sari tanaman semusim. Ini misalnya cabai, tomat, ataupun terong. Dengan begitu bisa double cuannya. Dari tanaman tumpang sari dapat, dari alpukat juga dapat. Karena ada panen mingguan, bulanan, dan tahunan. Cash flow otomatis bisa lebih lancar. Baik sahabat hijau, mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa membawa manfaat. Tetap semangat dan nantikan vlog-vlog info selanjutnya. Saya Jo, salam Ijo Sumilir.